Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kita pasti memiliki orang-orang yang tidak menjalankan sholat. Kita pasti memiliki teman yang masih bergelimang maksiat. Ketika sahabat tersebut ditanya, kenapa kamu tidak menjalankan sholat 5 waktu? Kenapa kamu hingga hari ini belum sholat? Alasannya mereka adalah, ngapain sholat? Saya kan masih bergelimang maksiat. Percuma saya sholat, saya masih melakukan dosa. Tidak ada gunanya sholat karena saya masih bermaksiat. Pemikirannya mereka seperti itu, sahabat. Itu adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa selama ia masih melakukan dosa, maka ia belum wajib untuk sholat. Mereka menunggu ketika ia sudah taubat. Mereka menunggu ketika ia sudah benar-benar tidak melakukan maksiat lagi, baru mereka mau menjalankan sholat. Padahal sahabat, sampai kapan mereka mau bertobat? Sampai kapan mereka akan menunda-nunda sholat? Karena ajal menjemput itu tidak menunggu waktu. Ajal menjemput itu mendadak, sahabat. Tidak kenal umur, tidak kenal tempat. Kalau sudah datang waktunya, maka tidak bisa ditolak lagi. Ajal pun akan menjemput kita. Mungkin ada teman kita yang belum bisa melakukan sholat karena tidak hafal bacaannya, belum hafal surat-surat pendek, tapi ia hanya bisanya Al-Fatihah. Tidak apa-apa, sahabat. Karena syarat sahnya sholat itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Walaupun kita tidak tahu bacaan ruku bagaimana, bacaan sujud bagaimana, kita tidak hafal surat-surat pendek, yang penting kita hafal surat Al-Fatihah, itu sudah sah sholatnya, sahabat. Apalagi kalau kita sholatnya secara berjamaah. Walaupun kita tidak tahu sama sekali bacaannya, itu sholatnya tetap sah. Malah mendapatkan pahala 27 kali lipat dibanding sholat sendirian di rumah. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang belum melaksanakan sholat 5 waktu karena masih bergelimang maksiat, karena masih banyak melakukan dosa, jangan menunggu saatnya bertobat. Tapi waktunya adalah hari ini. Segera, sahabat. Walaupun Anda masih melakukan maksiat, tapi Anda tetap harus sholat. Karena sholat itu akan menghapus dosa-dosa maksiat Anda. Karena sholat itu akan membersihkan dosa-dosa Anda. Contohnya seperti ini, ada gelas. Gelas ini berisi air yang sangat keruh. Tapi ketika kita isi terus dengan air putih, dengan air jernih, maka lama-kelamaan air yang di dalam gelas yang keruh ini, itu lama-lama akan menjadi jernih. Begitu juga kita, sahabat. Jika kita masih berlumuran dosa, tapi kita terus melakukan sholat, nanti lama-lama dosa tersebut akan jernih, akan dimurnikan dengan sholat kita, walaupun masih melakukan maksiat. Karena perubahan itu tidak bisa drastis. Perubahan itu tidak bisa langsung, spontanitas, kita langsung meninggalkan semua keburukan-keburukan yang pernah dilakukan. Tapi kalau Anda tidak bisa langsung seperti itu, Anda bisa pelan-pelan. Anda bisa pelan-pelan menjalankan sholat 5 waktu, sedikit demi sedikit. Anda belajar mulai dengan surat-surat pendek, Anda belajar bacaan-bacaan dalam sholat. Sangat sederhana, sahabat. Mungkin di awal tidak bisa khusyuk, mungkin di awal tidak bisa istiqomah, tapi Anda paksakan diri Anda terus-menerus untuk menjalankan sholat 5 waktu, maka lama-lama sholat itu akan mencegah Anda dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu akan menjauhkan Anda dari maksiat. Jadi tidak usah menunggu, saya kan masih berdosa, saya tidak mau sholat, percuma, tidak ada gunanya. Katanya siapa? Justru sholat itu nanti yang akan menghapus seluruh dosa-dosa Anda. Karena sholat itu yang akan memurnikan Anda kembali, mensucikan Anda dari gelimangan dosa yang telah Anda perbuat. Sahabat-sahabat semua, sholat ini nanti adalah kunci utama ketika kita di akhirat ditimbang amal perbuatan kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, entah itu kita sedekah, entah kita membantu orang tua, entah kita baca Quran, kita melakukan amalia ibadah lainnya, tapi ketika ditimbang, yang pertama kali ditanyakan adalah sholatnya. Wahai malaikat, bagaimana sholatnya hambaku ini? Sholatnya hambamu ini buruk, ya Allah. Maka buruklah semua amalan-amalannya. Ketika ditanya bagaimana sholat dengan hambaku ini? Wahai malaikat, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini sholatnya sangatlah baik. Sholatnya banyak. Bahkan sholat-sholat sunnah lainnya juga banyak. Maka selamatlah kita dengan sholat kita ini. Sahabat-sahabat semua, perlu diketahui, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan di dunia ini, amalan kebaikan, jika tidak ada sholatnya, percuma.
Maka jangan pernah berputus asa bagi Anda yang belum menjalankan sholat 5 waktu, atau mungkin Anda masih bolong-bolong. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti. Terus lakukan setiap hari, paksakan diri Anda. Kalau tidak bisa berjamaah, ya sholat sendirian di rumah. Dimanapun Anda berada, ketika Anda berpergian, ketika Anda beraktivitas, jangan pernah lupakan sholat. Itu adalah kunci dari keberhasilan hidup seseorang dunia dan akhirat. Kenapa sholat ini diturunkan oleh Allah tidak melalui wahyu, tidak seperti perintah-perintah Rasul yang lainnya, itu diturunkan melalui wahyu, melalui malaikat Jibril. Tapi sholat ini sahabat, ini spesial. Nabi Muhammad SAW itu langsung diangkat oleh Allah, langsung diundang oleh Allah dari Masjidil Aqsa, perjalanan Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Tidak ada semua makhluk di dunia ini, mulai dari malaikat Jibril, mulai nabi-nabi terdahulu, tidak ada yang bisa menatap Allah. Hanya Nabi Muhammad lah yang bisa menatap langsung, bertatapan muka dengan Allah. Ketika malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, "Wahai malaikat Jibril, kenapa engkau tidak menemani aku untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di arsy-Nya sana?" Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Nabi Muhammad, jikalau saya bertatapan muka langsung dengan Allah, maka hancurlah saya. Karena saya tidak kuat menahan, tidak kuat menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya engkau Muhammad yang sanggup untuk bertatapan langsung dengan Allah." Dan Allah memerintahkan kita untuk sholat pertama kali adalah 50 kali dalam satu hari. Coba kita bisa bayangkan sahabat, bagaimana caranya kita 50 kali dalam satu hari. Sedangkan yang sholat 5 waktu saja dalam satu hari, itu banyak bolong-bolongnya, itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Bagaimana dengan 50 kali? Maka ketika itu Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, berapa kali engkau disuruh sholat?" 50 kali. Maka naiklah, minta diturunkan lagi oleh Allah. Terus bolak-balik sampai 3 kali. Maka yang terakhir inilah adalah sholat kita, yaitu 5 kali. Ini pun Nabi Musa mengatakan, "Coba naik lagi ke atas. Tanya kepada Allah, bisakah dikasih turun lagi?" Tapi Nabi Muhammad sudah malu karena sudah bolak-balik 3 kali kepada Allah. Maka inilah sholat 5 waktu yang kita laksanakan. Ini sangat sakral sahabat. Sampai Allah sendiri yang mengutus Nabi Muhammad berhadapan langsung untuk memberikan perintah menjalankan sholat 5 waktu. Ini tidak bisa main-main. Bahkan dosa orang yang menjalankan sholat 5 waktu itu melebihi dari zina dan membunuh. Mungkin ini dulu dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.